Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel aku. Di video kali ini kita mau update sedikit rute perjalanan dari Lubuk Linggau Palembang via Pali. Tepatnya kita akan update jalan atau kondisi jalan dari wilayah Cecar ke wilayah Jembatan Sungai Keruh dan Jembatan Sungai Teras. Nah, ini kita hampir sampai di wilayah Simpang Cecar. Di jalur jalan ini jalannya sudah hampir semuanya diperbaiki dan bagus jalannya ya. Salah satu ini di titik ini beberapa waktu lalu mendekati wilayah Simpang Cecar itu jalannya banyak sekali yang rusak parah. Tapi saat ini jalannya hampir semuanya sudah diperbaiki, diaspal ulang dan juga ada beberapa bagian yang dicor jalannya. Jadi untuk kondisi jalan dari arah wilayah Simpang Semambang sampai ke wilayah Simpang Cecar ini sudah banyak yang diperbaiki jalannya. Memang masih ada beberapa titik yang pecah dan berlubang, tapi tidak separah pada beberapa waktu yang lalu yang benar-benar banyak sekali jalan yang pecah, berlubang dan rusak ya. Tapi saat ini walaupun belum 100% diperbaiki, tapi sudah jauh lebih baik dan sudah lebih banyak jalan-jalan yang bagus ya teman-teman. Nah, ini di wilayah Simpang Cecar, teman-teman bisa lihat di wilayah ini juga biasanya cukup ramai ya karena memang persimpangan jalan. Dan dari wilayah Simpang Cecar nanti kita lanjut untuk cek atau update kondisi terbaru di wilayah Jembatan Sungai Keruh ya teman-teman. Jadi memang untuk Jembatan Sungai Keruh itu jaraknya tidak terlalu jauh dari wilayah Simpang Cecar tadi. Pasti buat teman-teman yang mungkin akan melakukan perjalanan mudik tahun baru dan juga mudik Natal di akhir Desember ini juga mungkin mencari-cari bagaimana kondisi terbaru jalur Pali ini ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir karena sebagian besar jalannya sudah bagus ya. Dan ini di depan kita hampir sampai di wilayah Jembatan Sungai Keruh. Dan untuk di wilayah Jembatan Sungai Keruh itu jembatannya bisa dikatakan sedikit lagi hampir selesai ya. Nanti teman-teman bisa lihat karena di bagian alas jembatannya itu sudah dicor ya. Teman-teman bisa lihat ini sudah dilakukan pengecoran di bagian lantai jembatannya untuk kendaraan melintas, dan ini tinggal menunggu pengerasan saja di bagian jembatan terbaru yang ada di sebelah kiri ini ya teman-teman. Nah, ini dia kondisi jembatannya pada saat kami melintas ini di tanggal 7 Desember hari Sabtu kemarin. Jadi kita masih melintasi jembatan besi yang lama seperti yang teman-teman lihat ya. Dan kemungkinan ketika video ini nanti saya upload, jalan untuk jembatannya itu sudah bisa dilewati untuk jembatan yang baru ya, karena memang kondisinya tadi sudah dicor dan tinggal menunggu pengerasan bagian coran alas atau lantai dari jembatan yang baru. Dan ini kita masih belum bisa melintas, jadi kita masih lewat jembatan besi yang lama dan memang kita harus bergantian dengan kendaraan lain pada saat melintas di jembatan besi yang lama ini ya. Jadi buat teman-teman yang nanti akan melakukan perjalanan melewati jalur Pali ini, kemungkinan sudah bisa dilewati jembatan yang baru untuk Jembatan Sungai Keruh ini ya, karena memang kondisinya tadi sudah selesai, tinggal menunggu pengerasan dari dasar atau lantai jembatannya. Untuk teman-teman yang mau melakukan perjalanan mudik tahun baru ataupun Natal di bulan Desember ini kemungkinan sudah melintasi jembatan yang baru. Nah, meninggalkan jembatan Sungai Keruh ini, kita lanjut ke pembangunan atau titik jembatan berikutnya, yaitu jembatan Sungai Teras. Itu juga tidak begitu jauh dari lokasi jembatan Sungai Keruh ini ya. Tidak berbeda jauh dengan jembatan Sungai Keruh tadi, jembatan Sungai Teras juga sudah dilakukan pembangunan saat ini. Dan untuk kendaraan yang melintas itu kita masih melewati atau disediakan jembatan sementara untuk pengendara yang melintas. Jadi kita tidak melewati
jembatan besi yang lama ya teman-teman. Jadi untuk jembatan Sungai Teras ini, jembatan besi yang lamanya itu benar-benar dirubah bentuknya seperti yang teman-teman lihat di depan. Dan ini kita memang harus berhenti dulu karena ada kendaraan lain di bagian depan yang akan melintas dan kita harus bergantian melewati jembatan sementara ya teman-teman. Dan itu tadi kondisi jembatan Sungai Teras ini. Bentuk konstruksi jembatan lama yang jembatan besi tua itu benar-benar dirubah ya, seperti yang terlihat di bagian depan itu benar-benar dibuat jembatan yang baru. Dan untuk jembatan sementara maksimal berat kendaraan itu hanya 4 ton karena memang jembatan sementara itu hanya terbuat dari jembatan kayu. Nah, seperti inilah untuk kondisi di wilayah jembatan Sungai Teras. Jadi untuk bagian lantai jembatannya itu masih dalam proses pengerjaan ya. Dan ini kondisi untuk jembatan sementara yang bisa kita gunakan untuk melintasi jalur ini. Jadi jembatannya hanya jembatan kayu saja dan di sebelah kanan itu bentuk jembatan Sungai Teras yang baru ya. Jadi memang benar-benar jembatan besinya itu sudah dihilangkan dan dirubah dengan bentuk yang baru. Dan sebagai info juga untuk kendaraan tipe yang rendah itu jalur Pali bisa dilewati ya teman-teman, gak perlu khawatir untuk tipe mobil yang rendah karena jalan-jalan yang rusak itu sudah banyak diperbaiki dan lubang-lubang yang dalam juga sudah semakin berkurang. Memang masih ada beberapa titik jalan yang berlubang tapi tidak separah beberapa waktu lalu ya teman-teman. Jadi untuk kendaraan yang tipe kecil atau yang tipe rendah itu tetap bisa lewat jalur Pali. Oke teman-teman, sekian dulu info update jalur Pali. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin akan melakukan perjalanan lewat jalur ini. Terima kasih sudah nonton video ini, like dan komen kalau teman-teman suka dengan videonya, dan sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya.